Berbicara tentang azan, pastinya tak pernah bisa dilepaskan dengan sosok Bilal, muazin kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mempercayakan Bilal bin Rabah untuk mengemban tugas azan, karena Bilal dikenal memiliki suara lantang dan sangat merdu. Hati siapapun yang mendengarnya pasti bergetar. Di tempat tinggi dekat bangunan Masjid Nabawi, Bilal sang mantan budak mengumandangkan azan untuk pertama kali dalam sejarah Islam. Bilal menjadi muazin pertama di kota Madinah. Bilal sangat menikmati perannya sebagai muazin hingga Rasulullah meninggal dunia. Sejak itu Bilal bin Rabah pergi ke Suriah dan menetap di Damaskus hingga akhir hayatnya. Kita mengenal Bilal bin Rabah sebagai muazin termasyhur di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keimanannya tetap teguh, meski harus menjalani siksaan dari kaum Quraisy di tengah panasnya padang pasir. Menjadi muazin memang dianjurkan bagi pemilik suara lantang dan merdu. Dan inilah yang dimiliki oleh muazin-muazin dunia. Layaknya Bilal, suara mereka begitu khas, lantang, dan merdu. Siapakah sosok-sosok di balik azan yang mendunia? Berikut daftarnya versi on the spot. Diawali dengan Syekh Ali Mullah. Beliau adalah salah satu muazin terkenal dan paling legendaris di Masjidil Haram. Suara muazin pemilik nama lengkap Syekh Ali Abdul Rahman Ahmed Mullah ini sering kita dengarkan dengan sangat merdu di televisi maupun radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir di Mekah 5 Juli 1945, Syekh Ali Mullah terlahir dari seorang ayah bernama Abdul Rahman Mullah, seorang muazin yang juga terkenal di Saudi. Beliau diangkat menjadi muazin sejak usia 14 tahun dan telah melakoni karirnya sepanjang 35 tahun. Bagi Anda yang sering mendengar bacaan murotal Al-Quran atau nasyid Arab Islami, mungkin tak asing dengan nama Syekh Mishhari Al-Fasi. Selain memiliki suara merdu, beliau juga dikenal sebagai penyanyi nasyid. Pria kelahiran Kuwait pada 5 September 1976, ia belajar Quran di College of the Holy Quran dan studi Islam di Universitas Islam Madinah. Syekh Mishhari Al-Fasi adalah imam Masjid Al-Kabir atau Grand Masjid di Kuwait City. Setiap Ramadan, beliau menjadi imam sholat tarawih di masjid ini. في مساكن الذين ظلموا أنفسهم Kemerduan suara azan ini sempat membuat heboh warga Al-Uraija, sebuah distrik di bagian barat ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Uniknya, tak seperti muazin lain yang biasa mengenakan baju koko atau gamis, pria ini terlihat santai dengan gayanya mengenakan jaket jeans. Di balik itu semua, tak ada yang menyangka suaranya begitu piawai mengalunkan azan. Pria ini adalah Idris, seorang ekspatriat asal kota Isabela, Mindanao, Filipina, yang pindah ke Al-Uraija. Awalnya imam masjid setempat kagum saat mendengar suara Idris membaca Al-Quran. Ia kemudian memintanya untuk mengumandangkan azan. Berbagai media lokal di Riyadh sampai memberitakannya. Warga sekitar berdatangan ke masjid mendengar Idris azan. Mereka mengira suara itu adalah rekaman kaset, karena biasanya azan di masjid itu tak seindah suara Idris.
Syekh Sudais atau lebih dikenal dengan nama Abdur Rahman Al-Sudais. Beliau adalah salah satu imam Masjidil Haram termasyhur. Umat Islam di seluruh dunia menaruh hormat kepadanya. Syekh Sudais sangat terkenal karena azan dan juga bacaan Al-Qur'annya yang menenteramkan hati. Pria kelahiran tahun 1960 di Riyadh ini sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun dan lulus dengan gelar sarjana syariah Islam dari Universitas Riyadh pada tahun 1983. Syekh Sudais terpilih menjadi imam Masjidil Haram ketika berusia 24 tahun. Rekaman suaranya ketika menjadi imam sholat tersebar luas ke penjuru dunia dan menjadi rujukan umat Islam. Salah satu muazin legendaris Arab Saudi adalah Syekh Abdul Aziz Bukhari. Pria kelahiran 1933 ini merupakan muazin Masjid Nabawi. Sejak ditunjuk sebagai muazin di Masjid Nabawi pada usia 18 tahun, suara merdu beliau selalu berkumandang setiap hari di Masjid Nabawi sebagai penanda sholat wajib 5 waktu. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada tahun 1953, pemerintah Arab Saudi berencana merekam suara azannya untuk disiarkan di radio. Dan Syekh Abdul Aziz terpilih sebagai orang yang mengumandangkan azan untuk direkam dan disiarkan di Radio Nasional Arab Saudi. Beliau wafat pada 2007 setelah 60 tahun menjadi muazin Masjid Nabawi. Dan itulah pemirsa sosok di balik azan yang mendunia versi On The Spot. Terima kasih telah menyaksikan tayangan On The Spot dari awal hingga akhir acara. Berikut foto dan video uploadan pemirsa bertema bagi-bagi takjil yang telah dipilih tim On The Spot. Buat pemirsa yang belum ikutan, bisa cek akun Twitter maupun Instagram On The Spot untuk keterangan selengkapnya. Sekarang waktu kami undur diri, dan jangan kemana-mana karena Mata Najwa akan hadir sesaat lagi.